Terus ujung-ujungnya bilang ke mana-mana gak diterima, gak ada respon baik. Hola netizen yang tercinta, kisruh antara ibu dan anak Loli dan Nikita Mirzani masih memanas. Sepulang ke Indonesia setelah selesai sekolah di Inggris, Loli segera menemui Nikita Mirzani di rumah. Namun Nikita Mirzani disebutkan menolak bertemu Loli yang datang bersama Fadel Bajideh kekasihnya. Loli adalah anak Nikita Mirzani dari pernikahan pertamanya. Loli semula berharap diizinkan masuk ke rumah ibunya. Menurut Loli, Nikita Mirzani adalah ibu yang keras kepala dan egois. Loli menyebutkan masalahnya dengan Nikita Mirzani bukan akibat jalinan cintanya dengan Fadel Bajideh. Loli akan kembali menemui Nikita Mirzani di hari Lebaran. Loli mengatakan kepulangannya ke Indonesia bukan karena dideportasi. Loli kembali pulang ke Jakarta setelah selesai sekolah. Loli membantah tudingan putus sekolah. Menurut Loli, Nikita Mirzani yang justru memintanya supaya putus sekolah. Saat ini Loli akan menetap di Indonesia setelah lulus sekolah di Inggris. Namun Loli tidak akan tinggal bersama Nikita Mirzani. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gua bukan siapa-siapanya Loli, nggak kenal gua nggak kenal Loli. Gue juga bukan nyalah-nyalahin Loli, gue cuman pengen ya dia balik lagi ke mamanya, itu yang gue pengen. Dan yang gue rasa nih, mamanya itu tuh sebenarnya cuma gertak aja, walaupun memang udah ada tindakan nyata ya. Ada juga yang ngomong, gue pernah lihat gini, kok KPI nggak bertindak sih? Ini ada anak yang istilahnya tuh ya, tanda kutip disia-siakan sama orang tuanya gitu, sehingga dia terlunta-lunta. Kalau misalnya memang ini adalah kegiatan yang melanggar hukum, kenapa dari awal kok gampang banget ngeluarin anak dari kakak? Gue sih sebenarnya itu aja. Mungkin dari sisi pemerintah juga kita harus ada sedikit kritik ya. Seorang kalau ada orang tua mau ngeluarin anak dari kakak, terutama ini anaknya di bawah umur, kok dioke-okein aja? Ada nggak pertanyaan gimana nih anak ini ke depan bisa menghidupi nggak, atau dia berada di posisi yang aman nggak? Kok dia bisa dikeluarin dari kakak? Kok prosesnya bisa cepat banget ya gitu, bisa langsung dikeluarin dari kakak? Mungkin itu bisa jadi pertanyaan kita juga. Tapi poin gue di sini adalah ya, gimana caranya bisa ngembaliin Loli kembali lagi kepada ibunya, yaitu tempat teraman dia sebenarnya gitu. Bukan tinggal dengan cowok, walaupun menurut gue cowoknya sampai detik ini ngejaga dia juga dengan baik ya, nggak peduli apa kata orang. Kalau bagi gue sendiri ya, si Fadel yang gue tahu, gue lihat di video dan pernyataannya dia, I think he is not that bad. Maksudnya dia nggak kayak seburuk yang dibilang orang, sampai ada yang kayak shaming fisiknya dia. Menurut gue tuh nggak perlu ya guys, itu tuh nggak perlu sama sekali gitu, shaming kayak gitu. Cuman menurut gue adalah gini, kita fokus aja sama outcome-nya. Ada yang ngomong kayak gini, kalian sadar nggak sih bahwa sebenarnya ibunya harus disalahkan? Ibunya tuh lah ibu yang narsistik. Mungkin kita semua bisa kayak agree to disagree about that gitu ya, ataupun juga memang totally agree. Lo tahu mamanya, emang omongan lo bisa merubah dia? Kalau misalnya memang bisa merubah dia, kenapa ini bisa sepanjang ini? Jadi kita pikirin aja, mana nih yang bisa kita rubah? Anaknya kah atau ibunya? Kalau memang kemungkinan si anaknya ini yang berubah supaya dia bisa balik lagi ke ibunya, ya udah, kenapa nggak ambil chance itu aja? Makanya semua orang pada nasihatinnya Loli, karena kita tahu yang kemungkinan besar masih bisa ngalah itu adalah Loli. Karena Loli juga yang menyebabkan dari awal permasalahan ini. So she need to take action juga untuk semua yang udah dia lakukan. Nggak usah berlindung di balik kayak itu anak di bawah umur. Lo berharap apa di anak umur 16 tahun? Come on, 16 tahun sekarang itu bukan kayak 16 tahun kayak 50 tahun yang lalu. Mereka tuh pikirannya tuh udah bener jauh. Mereka tuh udah bisa mikirin mana yang bener, mana yang enggak. Bedanya mereka impulsif aja, masih pakai emosi kalau mutusin sesuatu. Kita arahin ke situ, makanya pada dinasehatin gitu loh. Emang lu mah ribet Fadel, ribet jadi orang. Ih, amit-amit lu mah. Ya kalau misalkan itu lu gak mau ribet, ngapain ngurusin dia? Gue paham, gue dari podcastnya lu sama Densu itu gue paham lu orang baik. Tapi kalau balasannya lu cuman dijadiin, dikata-katain tukang semir sama keluarga lu Rohingya, emang lu gak sakit hati? Kalau gue mah ya, nih tuh anak taruh aja tuh di depan gerbangnya Fadel. Emang lu gak ngerti konsep RT, RW sama lurah, kepala desa?
Lu ya tinggal titipin aja sama RT RW nih, nih anaknya Nikita Mirzani, titip ya Pak, soalnya nggak dibukain pintu. Kalau perlu lu visum ke rumah sakit bahwa lu nggak ngapa-ngapain tuh anak. Udah selesai daripada ribah kalau misalkan berurusan sama Mbak Niki. Gue sampai Mbak Niki nih takut di ini. Ya dulu aja sama Syahrini dia berani bilang cebol, sama itu siapa itu, sama Bunda Korla dia bilang berani bilang banci, apalagi sama lu. Gue aja yang dengernya tuh nggak enak. Lu udah gak usah ribet. Dia anak mau digantung ke mau ngapain, lu termasuk ikut campur urusan dalam negeri keluarga orang, Fadel. Udah aja biarin aja, daripada lu kena getahnya. Gak bakalan selamat lu kalau berhubungan dengan maknya. Lagian ada-ada aja sih lu, Del. Masa iya bertamu ke rumah orang jam 1 pagi? Mau ketemu siapa lu? Ketemu orang apa ketemu kuntilanak? Kalau di podcastnya Densu, Nikita Mirzani bilang mereka itu dilihat melalui CCTV jam 3 pagi datangnya ke rumah sana. Nah, apalagi jam 3 pagi, jam 1 pagi aja nggak diterima, apalagi jam 3. Orang lagi ngantuk, apalagi ngantuk udah sekarat-sekaratnya, terus datang pula tamu yang tak diundang. Ya tak diundang dong ya kan. Terus ujung-ujungnya bilang ke mana-mana nggak diterima, nggak ada respon baik dari yang punya rumah. Ya iyalah, kalian aja datang nggak tepat waktu. Udah gitu barangkali kalian juga nggak memberitahukan. Kecuali kalau kalian memberitahukan ingin datang, mungkin ada respon ya kan. Kalau tiba-tiba datang udah gitu subuh-subuh, siapa pula yang kasih respon baik? Kamu ini ada-ada aja. Mungkin di sini gue akan kasih pendapat di sisi lain tentang fenomena fatherless yang gue lihat dari kasus ini. Kalau lo lupa, Indonesia ini menjadi negara peringkat ketiga fatherless country, atau bisa dibilang kayak sangat rendahnya peran atau keterlibatan ayah dalam tumbuh kembang seorang anak. Kenapa bisa kayak gitu? Karena banyak faktor ekonomi, mungkin keluarga, budaya, dan lain-lain. Budaya mungkin bisa gue kaitkan sama patriarki. Kalau ekonomi, orang tua atau ayah yang bekerja dengan keras, jadi minim banget waktu untuk main atau punya keterlibatan emosional dengan anak. Kalau misalnya nggak punya bapak atau ayah gimana? Figur ayah itu sebenarnya bisa tergantikan kok sama kakek atau om. Banyak dampak yang terjadi ketika fenomena fatherless ini terjadi. Contohnya rendahnya penghargaan pada diri sendiri atau rendahnya self esteem. Terus jadi mudah cemas, takut, tidak percaya diri. Terus juga anaknya mengalami tidak aman, merasa dalam emosional, dalam fisik, jadi ngerasa kayak jadi nggak percaya diri ya tentang fisiknya. Terus juga banyak juga ngalamin ada masalah dalam hubungan pasangan. Ada juga yang paling kelihatan masalah dalam kenakalan remaja. Gue yakin banget Kak Nikita Mirzani sebagai single parent gak mudah. Dia harus menghidupi anaknya, harus juga bekerja, harus juga mikirin banyak hal. Tapi di sisi lain anaknya ini tumbuh besar dewasa, terus seperti tidak sesuai dengan ekspektasi. Bahkan kenakalan ini di luar batas sampai kesabaran seorang ibu tuh habis. Dan gue bisa paham banget. Gue percaya apa yang timbul di publik ini mungkin yang timbul aja, tapi kronologi atau lini perjalanan sampai akhirnya Kak Nikita sampai di level ini tuh mungkin lebih parah dari apa yang kita tahu sekarang. Yang harus kita sadarin, Loli tumbuh besar ini tanpa sosok seorang ayah. Dan dari podcastnya Kak Nikita sama Kodensu, dia tuh ngomong bahwa Loli aja tuh nggak mau terbuka sama psikolog yang udah dibayar untuk bisa ngulik-ngulik apa yang Loli rasain. Karena memang nggak mudah cari psikolog yang tepat. Dan yang kedua adalah tidak mudah juga seorang Loli yang masih sangat muda, bisa gue bilang, bisa mengeluarkan isi hatinya. Karena terkesan tercukupi dalam segala hal, tapi tetap fatherless figure ini tuh matters dan berdampak kemana-mana. Kalau lo harus tanya sama gue, kira-kira solusinya harus gimana nih gitu ya. Kalau dari sisi gue, Loli harus sadar penuh bahwa dia butuh ditolong. Ditolong sama siapa? Sama professional help, sama psikolog, untuk bisa melepaskan apa yang terpendam di dalam dirinya. Karena nggak mudah loh untuk
menyelesaikan perasaan seorang anak yang tumbuh besar tanpa sosok ayah. Dan satu lagi, gak akan ada satupun professional help yang bisa menolong Loli tanpa Loli membuka diri. Bahasa jeleknya nih, lu gak akan bisa ditolong kalau lu gak mau ditolong. Jadi sampai kapanpun kalau misalnya Loli masih menutup hatinya dan merasa bahwa dia baik-baik saja dan tidak ada masalah, ya nggak akan pernah ada yang bisa nolong dia. Kenapa bisa gue ngomong seperti ini? Karena gue banyak mendampingi teman-teman gue yang mengalami fatherless figure di hidupnya dia. Gue cukup menemani banyak lika-liku hidupnya dia, perjalanan kenakalan remajanya dia, banyak minta juga suggestion sama gue. Dan akhirnya setelah banyak gue encourage teman-teman gue ketika mereka sudah cukup punya uang, dia mencari professional help dan it works. Kayak banyak perubahan secara signifikan dan dia juga menjadi lebih memahami dirinya sendiri karena dia mau ditolong. Terus satu lagi, ini terakhir. Kalau misalnya ada teman-teman cewek-cewek yang ngerasa kayaknya gagal terus dalam sebuah hubungan, kayak nggak pernah tepat gitu milih cowok, coba lu pikir-pikir, ingat-ingat masa kecil lu. Satu. Kedua, kalau misalnya merasa ada yang janggal, cari professional help. Dah gitu aja.